Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang rumor casting Fantastic Four lagi dan lagi ya teman-teman. Hampir 1 tahun ini ya, rumor dari casting Fantastic Four, Mr. Fantastic, Sustrom dan sebagainya itu bertebaran banget ya teman-teman. Bahkan aku udah sering banget buat video tentang casting Fantastic Four ini yang gak selesai-selesai ya. Dan akhirnya sepertinya ya teman-teman, kemarin sudah fix banget Marvel Studios ngambil Pedro Pascal, pemain The Last of Us, pemain Game of Thrones, sebagai Reed Richards atau Mr. Fantastic. Dan opini ini didukung oleh para scooper leak bocoran Twitter yang selalu benar ya berita-beritanya. Wah sumpah sih ya, dari semua casting yang muncul ya, nama-namanya ini aku nggak pernah nyangka kalau Pedro Pascal betulan yang akan menyetujui untuk memerankan karakter Mr. Fantastic ini, yang katanya banyak aktor-aktor ditawarkan role Mr. Fantastic Reed Richards itu kayak menolak. Entah itu karena melihat skrip dari writernya ataupun karena nggak sesuai budget atau uangnya ya teman-teman. Aduh gimana ya, Pedro Pascal ini mah kalau soal acting bagus banget ya teman-teman ya. Dan juga mukanya juga mendukung banget. Cuman itu sih aku agak red flag di umurnya. Menurut aku umurnya kayak ketuaan gitu nggak sih teman-teman ya. Padahal kan role untuk Mr. Fantastic ini akan berlangsung bertahun-tahun mungkin ya. Kalau memang ini adalah inti tim Fantastic Four dari MCU, harusnya kan bisa sampai 10 tahun gak sih? Bukannya terlalu tua nanti Reed Richards-nya. Oke, kita akan bahas masalah ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Follow juga Instagram dan juga TikTok official Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Oke, jadi kan kita tahu ya bahwa Fantastic Four ini akan didirect langsung oleh Matt Shakman yang membuat series WandaVision yang keren banget itu. Untuk direktornya aku udah oke banget guys. Udah cocok itu Matt Shakman ya. Kemudian selama 1 tahun 2023 ini, rumor para cast dari MCU Fantastic Four ini tuh berseliweran banget ya teman-teman ya. Kayak nggak ada yang bisa dipercaya gitu. Dirumorkan kemarin Adam Driver yang akan memerankan Mr. Fantastic. Kemudian Sustrom juga sama banget. Ada yang ngomong Margot Robbie, ada yang ngomong Jodie Comer, tapi ternyata yang menang itu Vanessa Kirby memerankan si Sustrom ini. Sedangkan role untuk Mr. Fantastic itu belum ketemu aktornya. Banyak lagi tuh bertebaran nama-nama ya teman-teman ya. Ada yang bilang casting lagi si John Krasinski, Adam Driver yang menolak skrip dan menolak role dari Fantastic Four, sehingga pihak Marvel harus mengubah skripnya pun ditolak oleh si Adam Driver ini. Ini masih alot lagi ya teman-teman ya, belum ketemu lagi nih. Terus role dari Mr. Fantastic Reed Richards ini dioper nih ke beberapa aktor laki-laki ya teman-teman ya. Ada beberapa nama yang keluar juga. Ada Matt Smith pemeran Daemon Targaryen, ada Jake Gyllenhaal pemeran Mysterio. Nah itu mereka juga dioper katanya ya. Tapi mereka nggak mau. Ada yang nggak sesuai sama skripnya, ada yang nggak sesuai juga dengan budgetnya. Pernah juga role Sustrom itu ditawarkan ke Emma Stone, tapi nggak sesuai budget dan pembayarannya karena si Marvel ini nggak sanggup gitu ya. Jadi ini tuh kayak alot banget gitu loh teman-teman ya, bertebaran banget gitu. Jadi castingnya, pencarian dari aktor-aktornya ini nggak rapi gitu. Jadi netizen dan kita sebagai fans Marvel selalu dapat nama-nama yang berbeda-beda terus sepanjang tahun ini. Dan akhirnya kemarin beredarlah kabar final ya, ini final banget, fix banget bahwa Pedro Pascal lah yang akan memerankan Reed Richards. Sedangkan untuk pemeran Sustrom itu Vanessa Kirby. Kalau Vanessa Kirby ini udah dari beberapa bulan yang lalu ya dirumorkan mendapatkan role Sustrom ini. Aku suka banget ya, cocok banget sih Vanessa Kirby ini, apalagi ngelihat performance-nya di Mission Impossible, keren banget. Cuman yang Pedro Pascal ini ya teman-teman ya, umurnya terlalu tua gitu. Karena kan project Fantastic Four ini pasti akan mempengaruhi MCU sampai project-project ke depannya 10 tahun, 15 tahun. Takutnya nanti Pedro Pascalnya sudah ketuaan banget ya. Maksud aku tuh kayak gembar-gembor banget ya selama 1 tahun ini Fantastic Four ini ya, pencarian projectnya, castnya, artisnya kayak tidak clean gitu loh. Selain dari memang jadwalnya yang diundur lebih jauh lagi dari jadwal aslinya, Fantastic Four ini kan pastinya punya kode etik ya untuk tidak nge-share apapun itu. Tapi kemarin para scooper terpercaya dan para leaker atau para pembocor ya berita-berita Marvel yang kredibel dan terpercaya itu mengkonfirmasi bahwa benar Pedro Pascal inilah yang akhirnya mendapatkan role Mr. Fantastic Reed Richards. Tapi aku masih nggak tahu dan nggak ngeh juga tujuan Marvel Studios nge-oper role banyak banget ke aktor-aktor laki-laki untuk memerankan karakter Reed Richards ini. Mungkin aja Marvel Studios ini sedang mentrik kita ya teman-teman ya. Ternyata terjadi plot twist, mereka sedang nge-cast Council of the Reeds, di mana perkumpulan Reed dari berbagai multi
multiverse itu ya guys. Wah, itu mah udah out of the box banget ya teman-teman. Jadi berdasarkan portal-portal berita elektronik terpercaya seperti The Deadline, Discussing Film, dan Hollywood Reporter memberitakan bahwa Pedro Pascal ini akan memerankan karakter Mr. Fantastic atau Reed Richards di semesta MCU dan merupakan film pertama Fantastic Four yang digarap langsung oleh MCU. Film Fantastic Four pernah rilis versi Fox tahun 2015, namun flop, gagal, dan sampai sekarang nggak dianggap dan tidak pernah dibicarakan oleh orang lain lagi bak ditelan bumi. Tetapi kalau film Fantastic Four versi 2005 sequel itu masih melekat di hati kita para fans ya guys. Jadi ya teman, setelah banyaknya rumor tentang casting Fantastic Four ini dari mulai Sue Storm, Mr. Fantastic, Human Torch, Thing, aku sudah berani memvalidasi bahwa benarlah Pedro Pascal yang mendapatkan role Mr. Fantastic Reed Richards ini. Tetapi dari sumber juga berkata bahwa Pedro Pascal akan menyesuaikan jadwalnya ya, karena kan Pedro Pascal ini masih terlibat dalam project The Last of Us season kedua dan Gladiator kedua. Jadi Pedro Pascal ini sebenarnya banyak project juga ya teman-teman ya. Dia ini laris manis karena kualitas aktingnya yang keren banget. Cuman kok kalau menurut aku agak kurang ya kalau jadi Mr. Fantastic ya. Bukan masalah dari looknya ataupun kualitas aktingnya, tetapi dari segi usianya ya. Mengingat bahwa MCU itu keberlangsungannya bisa sampai 10-15 tahun gitu ya teman-teman. Dan menurut sumber juga bahwa nanti akhir tahun ini atau awal tahun depan akan diumumkan resmi dari Marvel Studios para cast dari Fantastic Four ini bersamaan dengan member Fantastic Four lain seperti Human Torch dan The Thing. Jujur ya teman-teman, film Fantastic Four ini sangat penting banget bagi Marvel. Selain dari segi ceritanya yang memang connect banget ke multiverse saga dan hero-hero Avengers dan sebagainya lah yang ada di MCU, film Fantastic Four ini yang awalnya dari komik Fantastic Four ini sangat penting banget bagi Stan Lee. Kalau kalian menonton tentang tribute ya, film dokumenternya Stan Lee di Disney Plus setelah dia meninggal, Stan Lee berkata bahwa Fantastic Four ini adalah komik yang menyelamatkan dirinya atau studio Marvel Comics dahulu tahun 1900-an itu ya teman-teman dari kebangkrutan. Orang-orang dulu hampir meninggalkan Marvel Comics, tapi setelah mereka buat nih karakter baru dan tim baru Fantastic Four, wah naik lagi dan mereka akhirnya nggak jadi bangkrut. Jadi memang film Fantastic Four ini tuh kayak penting banget sih untuk Marvel ya. Selain memang bebannya itu ya yang mereka pikul, juga harapan para fans yang tinggi banget untuk film Fantastic Four. Fantastic Four 2005 walaupun banyak kritikan tetap sukses ya. Fantastic Four 2015 gagal total ya teman-teman ya, sampai nggak pernah dianggap ada film itu. Jadi kan bebannya nambah-nambah nih untuk Marvel Studios untuk tidak salah nge-cast lagi, salah pilih director lagi, dan salah dalam membuat alur ceritanya atau bagaimana nih biar koneksi Fantastic Four MCU ini. Berdasarkan video-video penjelasan aku yang kemarin-kemarin tentang leak atau bocoran plot dari Fantastic Four ini dan sebagainya, katanya ya teman-teman, writer dari Fantastic Four ini menceritakan Fantastic Four ini berasal dari Earth atau semesta lain gitu ya, yang dimana di semestanya itu tidak ada sama sekali hero, Avengers dan lainnya, hanya ada Fantastic Four, tetapi hancur dimakan Galactus. Namun mereka berempat selamat. Fantastic Four ini diambillah mereka dan diselamatkan oleh TVA untuk ikut perang multiverse melawan ancaman multi semesta yang dengan imbalannya bisa memulihkan kembali semesta atau Earth dari si Fantastic Four ini. Katanya sih kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu guys apa benar apa enggak. Apakah itu salah satu alasannya memilih Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic? Aku juga nggak tahu. Dan kalau memang benar Marvel Studios ini hendak membuat Council of the Reeds yang terkenal banget di komik itu, perkumpulan Mr. Fantastic dari berbagai multiverse, maka banyaknya rumor, banyaknya aktor yang ditawarkan peran ini mungkin involve salah satunya untuk project tersembunyi Marvel itu. Jadi banyak aktor nih ya yang diserahkan skrip yang berbeda-beda untuk Mr. Fantastic ini agar bisa menentukan yang mana yang cocok menjadi Council of the Reeds di multiverse. Jujur ya, untuk semesta Marvel sendiri Mr. Fantastic atau Reed Richards itu sudah eksis ya, dan bisa banget sih kalau mau dibuat Council of the Reeds. Biasanya kan berisi 5 atau 6 orang Reed gitu ya dari beberapa semesta perwakilan. Kita sudah pernah diperkenalkan Mr. Fantastic Reed Richards John Krasinski dari Earth 838. Kita juga ada Miles Teller yang berperan sebagai Mr. Fantastic dari Earth Fox film 2015, dan ada Pedro Pascal juga yang mewakili Earth MCU sebagai Mr. Fantastic, dan Ioan Gruffudd our Mr. Fantastic, our Reed Richards dari film Fantastic Four 2005 dan 2007. Ioan Gruffudd ini cocok banget ya jadi Reed Richards the Maker ya teman-teman.
Wah, keren banget sih pasti. Tapi ini cuman rumor aja sih, gak tahu benar apa enggak ya. Agak aneh banget ya Johan Gruffudd ini gak join atau muncul kembali sebagai Mr. Fantastic di Secret Wars nanti atau di Kang Dynasty. Ngomongin soal Avengers Kang Dynasty, kemarin juga berbarengan ya teman-teman ya. Berita menghebohkan bahwa direktur Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton, itu sudah dibebas tugaskan atau sudah tidak jadi lagi direktur dari film Avengers Kang Dynasty. Bukan karena kesalahan si Destin Daniel Crettonnya ya. Ini kan semuanya sukses ya, dia ngedirect Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, itu juga sukses banget filmnya, bagus banget ya plot, alur cerita, CGI, fight scene semuanya. Tapi karena memang Marvel Studios itu sudah meninggalkan plot Avengers Kang Dynasty ini dikarenakan kasusnya Jonathan Majors yang gak selesai hampir mau setahun itu ya, kasus pemukulannya itu. Marvel Studios pun mengambil langkah plan B untuk menjadikan mungkin aja Dr. Doom penggantinya ya teman-teman, dan merubah judul Avengers Kang Dynasty ini judul yang lainnya, mungkin maybe Avengers Eternity War atau Avengers Secret Wars atau Avengers Doom Dynasty atau Avengers War of the Doom, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi Destin Daniel Cretton ini tetap bekerja dan tetap berafiliasi sama Marvel Studios Kevin Feige, karena si Destin ini sudah direncanakan akan tetap menjadi director untuk film franchise Shang-Chi yang kedua, dan juga akan terlibat dalam project series Wonder Man. Aduh, sayang banget ya, akhirnya Avengers Kang Dynasty di cancel dan dibatalkan. Sang direkturnya Destin pun meninggalkannya, padahal Fantastic Four akan terafiliasi banget dengan Kang Dynasty pastinya. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku, semoga bisa membantu kalian semuanya dan menghibur teman-teman semuanya. Semoga rumor-rumoran cast dari Fantastic Four ini segera berakhir dan Marvel Studios bisa mengumumkan official resmi ya, siapakah yang akan memerankan member-member dari tim Fantastic Four ini, sehingga tidak ada rumor lagi ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.